Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Sopiah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang bukti kebenaran Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Baik, yang pertama adalah interrelasi kebenaran Al-Quran dan iptek. Interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Inter adalah bentuk terikat di antara dua, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi, interrelasi merupakan hubungan antara dua masalah yang saling terikat. Dalam pembahasan ini berkenaan dengan hubungan kebenaran Al-Quran dan iptek. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Demikian hasil yang kita peroleh dari mempelajari sejarah turunnya. Ini sesuai pula dengan penegasan Al-Quran. Petunjuk bagi manusia, keterangan mengenai petunjuk serta pemisah antara yang hak dan batil. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian besar ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu. Berkat dorongan ayat-ayat tersebutlah ulama-ulama pada abad ke-8 sampai 10 Masehi di Timur Tengah mampu mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada riset dengan cara mendengar, melihat, memperhatikan, merenungkan, dan memikirkan, serta mengimplementasikannya dalam bentuk alat-alat maupun metode yang berguna bagi kehidupan manusia. Membahas hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada kekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ada beberapa hambatan kemajuan ilmu pengetahuan. Di antaranya yang pertama adalah subjektivitas. Yang kedua adalah taklid dan mengikuti tanpa alasan. Yang ketiga, angan-angan dan dugaan tanpa beralasan. Yang keempat, bergegas-gegas dalam mengambil keputusan dan kesimpulan. Serta yang kelima adalah sikap angkuh. Yang kedua adalah bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang pendidikan. Konsep dasar-dasar pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran adalah mendidik manusia melalui metode nalar serta syarat dengan kegiatan membaca, meneliti, mempelajari, dan observasi yang biasa dikenal dengan istilah tadabbur, dan merupakan misi awal Rasulullah sesuai dengan ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, dimulai dengan yang berarti bacalah. Urgensi perintah ini dipahami dan berulang-ulangnya perintah tersebut. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Perintah membaca harus dilakukan secara komprehensif, bukan secara parsial. Al-Quran juga memberikan penegasan keterlibatan Tuhan dalam proses pencaharian pengetahuan sehingga manusia menjadi terdidik sebagaimana dalam Quran Surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.
Kesimpulannya adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam seringkali diragukan dalam hal keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tentulah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menelaah lebih jauh kandungan dan isi dari kitabnya tersebut. Sebenarnya, bila kita telaah ayat per ayat dalam Al-Quran, keraguan akan keabsahan dan kualitas materi kitab ini bisa terjawab dengan mudah. Maka hanya orang-orang yang mengamati dan memperhatikan Al-Quran dengan cermatlah yang akan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran Al-Quran pada setiap penemuan ilmiah yang diperoleh oleh manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.